Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andi Regen Simbar, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan salah satu guru yang ada di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini kita akan membahas mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum lebih jauh kita membahas mengapa kurikulum perlu berubah, mari kita lihat apa itu kurikulum. Sejatinya, kurikulum belum ada pengertian yang mengikat secara universal. Kurikulum dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, atau kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, dan juga kurikulum diibaratkan jantung pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Pertanyaannya, mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Mari kita lihat bersama apa itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Pembelajaran akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Ing ngarso sung tuludo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani, merupakan semboyan yang dicetus oleh Ki Hajar Dewantara, di mana kita tahu bersama Ki Hajar Dewantara merupakan dalam konteks kepemimpinan, maka semboyan ini akan menciptakan seorang pemimpin yang disegani dan berwibawa, serta mampu menempatkan diri dimanapun ia berada. Sementara dalam dunia pendidikan, secara spesifik ditujukan kepada sosok guru yang memberikan pembelajaran yang mandiri dan berbudi pekerti luhur. Ing ngarso sung tuludo, di mana posisi guru menjadi teladan
bagi anak didiknya agar anak didiknya memiliki perilaku yang baik. Pada tahapan ini, guru memegang peran yang sangat penting. Ingmadio Mangunkarso, berarti bila guru berada di antara anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya, sehingga anak didik diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Tuturi Handayani, semboyan penutup yakni Tuturi Handayani, memiliki arti bahwa guru di belakang anak didik diharapkan mau memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Ki Hajar Dewantara berkata, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodrat anaknya itu. Bapak Ibu semuanya, kita akan melihat dua kodrat. Yang pertama, kodrat alam dan kodrat saman. Bapak guru hebat, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Alam kota merupakan bagian masyarakat kota, dan pembelajaran mendekatkan murid dengan kodrat alamnya. Bapak Ibu, ini contoh, guru jangan memberikan pengajaran di luar konteks hidup murid. Anak petani karet diberikan pelajaran tentang menangkap ikan di laut. Hal ini sangat kurang relevan. Jadi Bapak Ibu semuanya berbicara tentang kodrat alam dan proses belajar di mana konteks hidup murid kita sesuaikan dengan proses pembelajaran yang ada. Guru harus mengajar secara kontekstual dengan menjadikan lingkungan dan memanfaatkan media yang berkaitan dengan konteks hidup murid. Kodrat saman yang kedua ini berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak secara dinamis. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada kita sebagai pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, di mana Indonesia memiliki banyak potensi dan kultur yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dasar pendidikan, anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, sedangkan kodrat saman berkaitan dengan isi dan irama. Artiannya, setiap anak sudah Nah, Bapak Guru hebat, sekarang kita sudah tahu mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Ini menjadikan kesimpulan bagi kita semua mengapa kurikulum itu perlu berubah. Salam dan bahagia, saya Andi Regen Simbar, Sarjana Pendidikan.